Halo geng semuanya. Pada episode kali ini gue akan coba membandingkan udang buatan gue dengan pelet udang yang gue beli di pasaran. Ini harganya 25.000 ya gengs. Gue penasaran dengan hasil udang yang gue buat jika dibandingkan dengan udang pasaran yang harga 25.000. Ini coba gue buka. Ini segelnya masih disegel gengs ya. Jadi tidak ada rekayasa. Ini buka keras banget. Oke. Ini gue buka. Oke. Nanti gue akan coba. Tumpah. Gue akan coba membandingkan di kertas ini. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ini kayaknya kurang begitu oke nih di atas laptop. Gue akan ini deh, ganti. Oke, ini dia. Gue ulang lagi. Itu dia udangnya. Dari segi bau sih, baunya tuh nggak terlalu fresh ya, yang udang di pasaran. Cenderung ada unsur bau garamnya. Kalau ini emang udang seger ya dari kali, langsung diproses sama kami. Oke, kita tuangkan ke kertas. Oke, kita tuangkan lagi yang udang yang gue beli di toko akuarium biasa. Ini penampakan pertamanya, terlihat ya. Yang punya gue itu lebih berbentuk, yang sampingnya itu, yang udang pasarannya, yang gue beli di toko itu lebih gepeng. Entah kena apa ya. Kemungkinan sih ini emang udangnya beli, terus diprosesnya terlalu banyak, jadi gepeng seperti itu. Atau prosesnya yang kurang tepat, jadi bentuknya jadi gepeng seperti ini. Kalau dari segi warna sih terlihat yang merahnya itu yang punya gue lebih mentereng ya, lebih merah kayak gitu. Terus juga ketika gue pegang itu ada bekas sebuk-sebuk merahnya tuh, bisa lihat kayak hanya membalut bagian luarnya aja nih kayak gitu. Oke, ini gue pindah aja ke meja, takut laptop gue rusak. Ya, ini dia bentuknya. Kalian udah lihat ya, warnanya tuh yang punya gue lebih merah, dan yang sampingnya itu agak pucat sedikit. Pokoknya gambar ini kalian bisa lihat sendiri lah. Sudah jelas seperti apa pelet yang harga 25.000 ini. Dari segi warna, dari segi bentuk, punya gue tuh bisa dibilang lebih unggul ya. Oke. Terus kemudian juga terlihat karena ini udang yang gue pakai udang segar dari kali, itu ukurannya lebih besar dibanding ukuran yang udang yang sebelah. Saya nggak tahu ini udang dari mana. Terus juga terlihat di samping itu yang udang gue beli itu ada serbuk-serbuk merahnya. Kalau di gue tuh terlihat lebih bersih ya, cuman ada patahan-patahan dari antena-antenanya juga kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Bisa dilihat. Ini karena emang proses yang gue terapkan ke pelet udang gue itu emang bisa dibilang efektif ya. Dari hasil percobaan gue berkali-kali, akhirnya gue nemuin formula yang efektif agar karopilnya itu menyerap dengan sempurna ke dalam udang kayak gitu. Terlihat warnanya lebih shiny, karena juga proses pengeringan juga berpengaruh gengs ya. Kemungkinan sih kalau yang di sebelah itu dijemur atau di oven, saya nggak tahu. Kalau yang gue ini menggunakan proses pengeringannya dengan alat dehydrator seperti itu.
Ini juga lebih gepeng, terus lebih pucat ketika gua sentuh pun tuh gepeng banget gengs, hampir kayak nggak ada dagingnya, cuma tulangnya doang. Ini sorry ya, emang kayak terkesan gue lebih membaguskan punya gue, tapi emang kenyataannya seperti itu kayak gitu. Karena proses yang gue terapkan itu juga hasil dari percobaan berkali-kali ya. Dan ini menurut gue sih dengan metode yang terakhir itu metode yang tepat untuk membuat pelet udang. Yang pengen tahu cara buatnya sudah ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa kepoin, gengs. Nih, ini kayaknya sih emang dia hanya membalut bagian luarnya aja, gengs. Tidak sampai mendalam. Gua akan coba potek deh. Apakah dagingnya itu juga merah? Nah kan, ternyata itu di dalamnya itu nggak terlalu merah, gengs. Malah putih. Ini terbukti kalau udang ini itu merahnya itu hanya membalut bagian luar kayak gitu. Dan takutnya kalau terkena air gitu ya, jadi krokelnya malah larut ke air kayak gitu. Jadi tidak masuk ke dalam ikannya. Kalau punya gue tuh emang terlihat sampai masuk ke dalam ya. Ini gue coba petik lagi. Tuh, masuk sampai ke dalam, terlihat merahnya sampai ke dalam. Karena prosesnya menurut gue nih yang paling tepat sih dari hasil beberapa percobaan. Tapi gimana ya kalau misalnya kedua pelet ini gue taruh ke dalam air. Nah ini dia, gue udah siapkan airnya. Gue akan mencelupkan kedua udang ini ke dalam air. Bagaimana efeknya? Oke, kita coba masukkan udang gue. Terus udang yang dari gue beli di toko ikan. Nah, terlihat ketika masuk ke dalam itu ada beberapa butiran yang larut ke dalam air. Kalau yang punya gue itu ya terlihat minim, bahkan gak ada butirannya sama sekali. Butiran-butiran merahnya itu sama sekali gak ada kayak gitu. Ini kalau diangkat juga dan gue aduk itu hancur banget karena kondisinya emang gepeng banget, gengs. Seperti itu. Tuh, lihat tuh. Banyak banget butirannya. Dan kayaknya sih udah mulai pucat tuh. Jadi kayak larut dalam air. Terus ketika diangkat tuh udangnya kelihatan pucat. Jadi terbukti kalau udang ini itu karopilnya hanya membalut bagian luarnya aja. Coba ya, gue coba bandingkan dengan yang masih kering. Nah, oke, dari segi warna sih nggak terlalu beda jauh ya. Tapi lihat yang bagian ujung ini tuh udah mulai pucat nih. Tuh, yang bagian ini udah mulai pucat. Gue coba gesek-gesekan ke kertas, apakah meninggalkan bekas? Nah, terlihat tuh, bekasnya terlihat. Ada noda merah di ikan. Berarti artinya karopilnya tidak masuk dengan sempurna ke udangnya. Kalau yang punya gua, kita lihat, kita aduk-aduk. Nah, terlihat masih jernih ya. Dibanding yang sebelah itu agak keruh. Yang copot pun cuma bagian-bagian antenanya aja kayak gitu. Ini tuh ada banyak butiran-butirannya. Dan ini masih segar merah, tidak pucat sama sekali. Oke, kita akan coba bandingkan dengan yang udang yang masih kering, gengs. Gimana hasilnya?
Kita coba comot satu. Oke, kita gesek-gesek pun tidak meninggalkan bekas sama sekali itu kan. Masih merah sempurna. Dan ketika kita bandingkan dengan udang yang masih kering, tidak ada bedanya, gengs. Seneng banget gue, gokil. Puas sih. Bukannya sombong ya, tapi ini rasa bentuk puas gue nemuin formula yang pas mengolah udang yang dikasih karopil kayak gitu. Jadi karopilnya itu menyerap dengan sempurna ke udangnya itu. Oke. Nah, itu lihat tuh, noda airnya juga tidak ada bekas merah sama sekali. Kita ambil lagi yang baru, dan ketika oles-oles tuh lihat masih tidak ada bekas merah juga di di kertasnya. Ini ada merahnya. Ini kualitas udang yang harganya 25 ya. Itu beratnya tuh sekitar, saya nggak tahu ini beratnya berapa nih. Nggak dikasih tahu beratnya berapa. Tuh lihat, nodanya merahnya makin jelas kelihatan dibanding udang punya gue. Tuh, gambar membuktikannya, gengs. Ini sengaja nggak gue kasih tahu mereknya ya, biar nggak terlalu menjelekkan merek udang lain. Ini yang merek ini emang bekas yang tadi tuh, gengs. Karena gue tadi megang itu, terus ketika yang tadi merek kelihatan, ini mereknya jelas banget. Putih, nggak ada bekasan merah. Sekarang gue coba kasih ke ikan cana gue. Oke, ini gue kasih ke itu deh, ke ikan sewarti deh, yang kecil. Nih ukuran kecil ya, sekitar masih 10 sentian. Apakah muat di mulutnya udang yang gue ini? Kita kasih. Nah, langsung dicoplok. Sekarang udang yang itu, apakah mau? Ya pasti mau lah ya, karena emang udang. Tapi sebenarnya kalau dari segi bau, gengs, kalian bisa mungkin kalau misalnya kalian nyium, itu bau yang udang gue tuh lebih fresh gitu. Itu dia. Langsung dimakan sih. Ya, itu aja hasil perbandingan udang buatan gue dengan udang merek lain. Kalian bisa nilai sendiri ya gimana hasilnya. Pokoknya yang pengen tahu cara buatnya sudah ada di video sebelumnya. Kalian bisa kepoin kayak gimana. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan see you.